1 tahun paling lama. Setelah itu ada pendelegasian kewenangan dari PP ke Pengwil, Pengwil ke Pengda. Yang punya anggota itu adalah Pengda. Ya iyalah. Nah, anggota ya. Coba cek ya, kalau rekan-rekan mau lihat, jejak digital saya selalu menyebutkan itu. Iya. Pada saat sosialisasi tahun 2017 awal ya. Ada. Nah, ada. Jadi itu di dalam website itu nanti ada dashboard ya. Dashboard itu yang berisi semua yang berkaitan dengan Ikatan Notaris Indonesia, anggota, pengurus daerah. Sekarang kalau ditanya, Bang Eki, kalau sekretariat Pengda INI Jakarta Utara di mana? Saya bingung jawabnya. Karena setiap kali berganti ketua Pengda, sekretariatnya pindah. Jawabannya sama, Bang. Nah, di ketua Pengda. Iya, itu. Nah, jadi makanya harus sejalan dengan, ini harus dialokasikan untuk beli sekretariat permanen, mau sampai kapanpun tetap di situ, gitu kan. Dan data itu ada di dalam dashboard ini.id. Siapa pengurus? Ada di. Kemudian ada berapa Pengwil, di mana saja. Saya dulu, ya, sama Adi Aksa ke Pontianak, mau di sana, saya temenin berdua, kita berdua ke sana, bingung siapa yang kita harus datangin, di mana alamatnya, karena data-data itu dulu tidak ada. Nah, kalau sekarang kan tinggal lihat, ya, segala berbagai informasi organisasi ada dalam genggaman Anda. 2017 saya sampaikan itu di awal. Terrealisasi apa enggak? Terus, masing-masing Pengwil itu, dia punya otoritas, ya, karena mereka yang punya anggota. Masing-masing Pengda tahu mana anggotanya yang meninggal, mana anggotanya yang pindah, mana anggotanya yang pensiun, ya kan? Nah, jadi karena dia tahu, dialah yang punya otoritas untuk merubah data. Itu memang sistemnya dari masing-masing ya, tetapi di backup oleh Pengda. Oh, ini bukan anggota saya lagi, dia udah pindah ke Jakarta. Dia sudah meninggal. Nah, ini sudah pensiun. Oh, ini sudah meninggal. Nah, di situ misalnya ya, yang pensiun ya, nah, sudah tahu siapa pemegang protokolnya. Berarti pemuktahiran datanya bisa dari Pengda dong? Oh iya, pada akhirnya nanti pendelegasian kewenangan dari PP ke Pengwil, Pengwil ke Pengda 2017. Coba cek deh. Ya, saya datang ke Lampung, ke Surabaya, ke Makassar, ke Bandung dan lain sebagainya. Kalau di channel Growth YouTube ada tuh. Nah, itu. Dan kita udah, Peri Asman itu udah siapkan dengan profil masing-masing Pengwil. Nah, dan ini ya harusnya disampaikan oleh ketua-ketua Pengwil pada saat RP3YD mengevaluasi, kemudian memberikan masukan, ini loh keputusan Kongres, Anda ketua umum jalankan apa tidak? Gitu. Jadi pertanyaan terakhir. Kekuasaan dan kewenangan ketua umum itu tidak terbatas. Jangan sampai begitu. Terbatas. Karena ada pengontrolnya. Iya, kontrolnya ada di RP3YD. Yang dilakukan oleh para ketua Nah, Pengwil. sembari kita sempurnakan. Tapi bukan RP3YD justru Pengwil yang laporan ke PP. Itulah yang salah. Ya kan? Jadi, pas sesi laporan ketua-ketua Pengwil. Iya, ya, Pengwil A sudah melakukan kegiatan A, B, C, D. Jadi ketua Pengwil itu mengevaluasi nih PP ya, sudah sejalan apa tidak dengan amanah Kongres. Betul, karena kan ada yang harus dievaluasi terutama 6 bulan pertama. Iya. Ini bukan apa-apa. Saya mencontohkan, saya pernah masuk di salah satu wadah berhimpun di tingkat pusat. Ya, kita siang malam merumuskan tentang anggaran dasar dan kita putuskan ya tentang batasan usia. Tapi pada saat penyusunan komposisi pengurus ada yang usia 45 tahun, 50 tahun masih dianggap itu sebagai pemuda. Saya mundur dari kepengurusan itu. 50 tahun pemuda. Bukan. Jadi maksudnya jangan kangkangi hasil. Ya kan? Karena untuk merumuskan, mensahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu kawan-kawan datang dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan, Sulawesi, 2014, mencarikan sesuatu yang terbaik menjadi keputusan yang disahkan melalui Kongres misalnya ya. Nah, terus itu harus dipatuhi. Kalau dikangkangi untuk apa? Kita siang malam ya berdebat, kemudian menuangkan pemikiran-pemikiran terbaik berdasarkan pengalaman kita. Kurang tidur ya. lagi. Nah, termasuk tentang magang. Kenapa akhirnya kita putuskan di peraturan perkumpulan. Ya. Itu luar biasa almarhum Abdul Syukur. Ya, Abdul Syukur sudah pasti ya. Ada dari daerah Ketua Pengda Banjarmasin, almarhumah.
Oh, Ibu, ya. Saya lupa namanya. itu yang intens. Nah, sehingga itulah salah satu masukan-masukan ya yang berkaitan dengan magang, ya. Oke. Kemudian siapa yang boleh sebagai penerima magang, kemudian seperti apa dan seterusnya itu terus. Termasuk juga himne, ya, lambang organisasi, pataka yang warnanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, yang seperti ini gitu loh, Bro. Jadi pertanyaan terakhir saya, Ya, dualisme ini sampai kapan? ya, Kalau dengan cerita, dengan penjelasan Kang Bang Eki nih, pemaparan 2023, perjalanannya sampai akhir Desember 2023, Januari 2024 masih kondisi masih sama seperti ini, dualisme mau sampai kapan? Terus bagaimana nasib dengan anggota kalau seperti ini? Apalagi tadi ada permasalahan mau ALB, mau daftar bingung. ya. Kalau Mau pindah masing-masing ketua-ketua umum ya ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, ya, tidak mampu untuk menginventarisasi permasalahan, kemudian duduk bareng dan mendiskusikannya ke pihak-pihak. Ini ya saya berharap sekaligus jadinya para anggota ini yang harus bergerak sendiri, ya. Apakah anggota yang ada di Pengda atau anggota yang ada di Pengwil, sampaikan hal ini ke Kementerian, Menteri Hukum dan HAM, sampaikan hal ini ke Komisi 3, sampaikan hal ini ke pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan. Karena ini sudah berkaitan dengan nasib ya para anggota, para masyarakat, para keluarga, ya kan, kampus-kampus sudah menjalankan tugas, kemudian kawan-kawan adik-adik sudah tamat. Nah, mereka ini akhirnya akan terbentur dengan permasalahan kekisruhan yang terjadi di PPIMI. Nah, jadi saya tidak melihat dari susunan komposisi pengurus KLB ya. Kalau kongres apalagi ya, saya lihat nggak jelas gitu loh kan, ini maaf aja, nggak jelas arahnya itu apa. Nah, kalau KLB juga ada mungkin ratusan para pengurus dan 600. ada dewan kajian 600 ya kan, ini 600. Seperti lucu-lucuan gitu kan, dan kenapa tidak dengan kapasitas seseorang yang jadi gini loh bro ya, orang yang punya potensi 9 taruh dia di bagian di potensi 4, hasilnya 0. Sayang. Orang yang potensinya 4 ditaruh di potensi ya 9, 7, 8. Nggak akan punya kemampuan. Nggak sampai. Iya kan? Jadi harusnya disesuaikan dengan kapasitas. Boleh gemuk ya, tetapi kalau akhirnya gemuk ini membuat jalan menjadi lamban, ya jangan juga. Kan di situ diamanahkan sebagai pengurus, bukan diamanahkan sebagai pemimpin. Ya, yang menjadi pejabat yang mendapatkan fasilitas gaji, ya kan, honor dan enggak ada. Ini kan pengabdian. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah, makanya ketika saya ditawari, saya lihat, oh ini modelnya begini, enggak deh, saya support saja. Ya, kawan-kawan harus lakukan yang begini-begini. Kalau perlu masukan, bukan saya punya nilai lebih, tapi mungkin karena saya pernah berada di posisi mereka dulu, ya. Nah, mau saran gitu kan, nah boleh, saya siap kapanpun, mau telepon boleh, mau WA boleh, saya siap ya, insya Allah kalau untuk kepentingan organisasi gitu loh bro. Jadi, satu lagi Bang Bro, ya ini kalau saya lihat perjalanannya setiap pemilihan, kalau yang kalah mutung, yang menang itu euforianya berlebih, lupa sama yang kalah tuh. Jadi kasih mata Bang Eki, apakah ini udah menjadi tradisi di organisasi atau masih bisa dirubah? Ya, bisa dirubah. Yang terpenting itu niat dari masing-masing kawan-kawan, terutama para tokoh-tokoh gitu ya. Nah, ini niatkan, ini adalah untuk kebaikan. Nah, niatkan pengabdian gitu ya. Nah, terus ya tentu turunkan ego ya, keinginan-keinginan, batasin emosi itu kan. Nah, terus pengabdian ini ya kembalikan ke kitohnya. INI ini kan wadah berhimpun para pejabat-pejabat.
Betul. Berbeda dengan berhimpunnya para kawan-kawan yang ada di ormas, yang ada di partai politik gitu kan. Nah, Beragam. karena sekali kita masuk ya sebagai notaris, maka wadah ini harusnya sampai kita seumur hidup, seumur usia jabatan kita tetap bersama. Betul. Jadi suasana kekeluargaan ya, saling mendukung itu yang harus menjadi prioritas. Saya ingat yang disampaikan oleh Kang Dr. Udin Narsudin ya. Oh ya. Coba ikuti saja himne IMI. Iya. Itu udah semua. Ya, terakhir misalnya penggalan dengan saling hormat dan cinta akan jaya selamanya. Nah, belum lagi yang bagaikan keluarga itu kan. Jadi kita ini jabatan ya, yang harus menjalankan itu secara profesional. Jadi jangan sikut-sikutan. Hari ini ya kalau mau dengan nilai niat jelek, sandunglah kaki lawan, kawan ya, tersandung. Tapi Jadi itu akan lawan. diingat ya, seumur hidup, seumur jabatan, dan akan tetap bertemu. Ya, iyalah satu rumah. Nah, itu. Jadi kembalilah ya seperti himne IMI. Nggak ada yang tidak mungkin, bro. Ya, tidak ada yang